Maka ketika kita melihat orang tersebut bisa berjalan di air, ya, bisa terbang ke udara, namun dia tidak peduli sama sekali dengan amar ma'ruf nahi mungkar, sholatnya pun tidak jelas, baca Al-Qur'annya juga tidak bisa, maka kita harus meyakinkan bahwa orang tersebut itu pasti memiliki hal yang tidak baik. Atau saya bisa menilai bahwa orang tersebut sudah berkawan atau diberikan kelebihan oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Batas Radikal yang saya hormati, saya banggakan, Batas Radikal bahas tuntas, ramah, terdidik, dan berakal. Pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas satu fenomena di Indonesia yang sedang viral. Ini sudah beberapa minggu, bahkan mungkin dari bulan-bulan kemarin juga sudah viral, yaitu terkait dengan pembongkaran oleh pesulap merah atau Bung Marcel kepada Gus Samsudin, yang mana Gus Samsudin ini konon diakui sebagai orang yang bisa mengobati atau orang yang bisa mengusir jin, mengusir makhluk-makhluk halus, atau dan yang lainnya. Nah, akan tetapi cara yang dipakai oleh Gus Samsudin ini dibongkar oleh Bang Marcel. Oke, jadi saya akan menilai bahwa fenomena seperti ini itu adalah erat kaitannya dengan urusan masalah keagamaan. Kita lihat Gus Samsudin, dia melakukan prakteknya itu atas nama agama. Dia mengusir makhluk-makhluk halus, yang mana dia membuat suatu kejadian-kejadian yang konon itu sudah disetting sebelumnya. Tentu dia membawa atas nama agama. Dalam konteks ini, peristiwa apapun yang mengatasnamakan agama, saya yakin itu pasti akan laku. Ibaratnya orang jualan yang mana jualannya itu dikasih embel-embel dengan urusan agama, saya yakin orang Indonesia, bahkan tetangganya Malaysia, itu akan terbawa oleh alur-alur yang sudah disetting, yang membawa atas nama keagamaan itu. Jadi kasus-kasus yang mengatasnamakan keagamaan ini justru sudah terjadi beberapa tahun-tahun kemarin. Kita kenal yang baru-baru sebelumnya itu kasus ACT. Dia tentu mengatasnamakan prikemanusiaan, mengatasnamakan bantuan sosial, dan saya yakin di situ juga mengatasnamakan untuk bantuan keagamaan. Yang mana saluran-saluran yang didonasikan melalui ACT itu akan diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Hingga pada akhirnya ACT melambung tinggi, duitnya banyak, dan akhirnya terbongkar, yaitu kasus yang kemarin. Nah, pada video kali ini saya tidak ingin fokus kepada bagaimana Bang Marcel ya membongkar semua trik-trik yang dilakukan oleh Gus Samsudin. Akan tetapi dalam video ini saya ingin membuat satu judul yang mana ketika seorang dukun dikiaikan. Saya menyebutkan dukun ini tidak spesifik kepada Gus Samsudin, saya tidak. Jadi melihat fenomena di dalam lingkungan masyarakat kita, bahwa banyak sekali orang-orang yang kita tidak tahu latar belakangnya, belajarnya dari mana, ngajinya dari mana, tiba-tiba dianggap dia memiliki karomah atau dianggap dia sakti, bisa mengobati. Tiba-tiba jadi kiai. Ini sering sekali kejadian bahwa di kampung-kampung tertentu yang mohon maaf, jika kebanyakan masyarakatnya itu tidak didasari dengan akidah yang bagus, maka dia akan mengkultuskan orang yang seolah-olah bisa mengobati tersebut, dan itu justru akan sangat merusak akidah orang-orang muslim yang ada di situ. Karena begini ya,
kita harus tahu perbedaan antara dukun atau pesulap ya dengan kiai atau wali. Kalau dukun atau pesulap itu dia memakai cara-cara yang masuk logika. Artinya dia menggunakan trik. Dia pelajari dulu cara-caranya, kemudian dia praktekkan dan memanipulasi, mengeksploitasi orang-orang yang minta tolong kepadanya dengan adanya bayaran-bayaran jumlah tertentu. Akan tetapi para wali, para orang-orang yang soleh, dia ketika bisa mengobati itu sama sekali tidak menggunakan trik, akan tetapi dia menggunakan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau, yang biasa disebut dengan karomah atau bahasa lain yaitu disebut dengan kemuliaan. Ada juga yang mengatakan itu bisa jadi disebut dengan ma'unah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perlu juga kita ketahui bahwa seorang wali atau seorang kiai, seorang yang soleh, ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kelebihan, maka dia tidak akan pernah menyombongkan kelebihannya itu, tidak akan pernah menunjukkan, bahkan memviralkan hal-hal yang dianggap atau yang sudah dijadikan kelebihannya itu. Tidak akan mereka viral-viralkan. Saya yakin, apalagi kalau melihat oknum yang sekarang dianggap punya kelebihan ini sampai dijadikan konten berseri ya, sampai dimasuki iklan-iklan di platform YouTube segala macam. Nah, ini teman-teman saya kira bisa menilai lah ya. Nah, oleh karena itu saya teringat satu ucapan dari Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan ucapan ini juga mirip-mirip dengan salah satu yang diucapkan oleh madhab Syafi'i, diucapkan langsung oleh penggagasnya yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia mengatakan bahwa idza ra'aitumur rajula, ketika kalian semua melihat seorang laki-laki yamshi 'alal ma', berjalan kaki di atas air, dia tidak tenggelam, wa yatiru fil hawa, terbang di udara, terbang ke angkasa. Ketika kalian semuanya melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air, bisa terbang ke udara, maka kalian jangan heran sama sekali, kecuali Anda harus perhatikan bagaimana ibadahnya dia, bagaimana pedulinya dia dengan hal-hal yang menghindarkan mafsadah, hal-hal yang merusak, hal-hal yang bisa menghanguskan akidah. Ya, jadi harus kita perhatikan ketika kita melihat orang yang dianggap sakti, harus kita perhatikan bagaimana ibadahnya dia, bagaimana interaksinya dia dengan sesama warga, dengan sesama lingkungan sekitar. Apakah dia bodoh-bodoh amat ya, tidak amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, itu yang penting. Maka ketika kita melihat orang tersebut bisa berjalan di air ya, bisa terbang ke udara, namun dia tidak peduli sama sekali dengan amar ma'ruf nahi mungkar, sholatnya pun tidak jelas, baca Al-Qur'annya juga tidak bisa, maka kita harus meyakinkan bahwa orang tersebut itu pasti memiliki hal yang tidak baik, atau saya bisa menilai bahwa orang tersebut sudah berkawan atau diberikan kelebihan oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jin ya. Mereka pasti berkawan dengan jin. Ya, buat apa Allah memberikan ma'unah, memberikan karomah kepada orang-orang yang tidak Allah cintai, mereka yang tidak beribadah kepada Allah, tapi dia punya kelebihan. Nah, ini bisa jadi, saya katakan bisa jadi bahwa orang tersebut itu sudah melakukan kerjasama atau berinteraksi dengan jin. Karena bagaimanapun juga, seorang wali, seorang rajulun solehun, laki-laki yang soleh, ketika dia memiliki suatu kelebihan, maka saya yakin dia tidak akan memamerkannya ke publik, tidak akan memviralkannya ke media massa. Pasti dia akan pergunakan kelebihannya itu hanya untuk kebaikan, yaitu untuk menolong orang. Jadi pada intinya kita harus benar-benar hati-hati, jangan sampai ya kita menyebut seorang dukun, menyebut seorang paranormal itu dengan sebutan-sebutan yang mulia, yaitu kiai,
ya, dan jangan sampai juga kita sampai mendatangi mereka, bahkan meminta tolong kepada mereka. Ini justru juga lebih berbahaya. Tanamkan kepada diri kita, kepada akidah kita, bahwa yang memberikan manfaat, yang juga memberikan madarat, itu tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya akan menyebutkan satu hadis Nabi Muhammad SAW yang saya anggap bahwa ini merupakan ancaman bagi orang yang suka datang ke dukun atau suka datang ke paranormal, bahwa tentu Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita semuanya. Hadisnya berbunyi seperti ini: Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Maka barang siapa yang mendatangi ya seorang peramal atau paranormal lah ya, dia bertanya tentang sesuatu, baru bertanya doang, ingat, bertanya, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka orang tersebut tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru bertanya, para hadirin. Kemudian di dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengingatkan di dalam hadisnya, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan derajatnya juga sahih, bahwa yang artinya barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal, ya, kemudian fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut. Dukunnya bilang A, orang tersebut mengiyakan. Dukunnya bilang B, orang tersebut juga mengiyakan. Ancamannya apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang datang tersebut itu sudah memungkiri atau sudah mengkufuri atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Sudah jelas bahwa orang yang memungkiri Al-Qur'an, orang yang sudah tidak percaya lagi, tertutup dengan Al-Qur'an, saya yakin juga bahwa akidahnya pun juga dia tertutup, tercover ya, tercover oleh hal-hal yang buruk. Maka dari itu saya ingatkan kepada semuanya, jangan sampai kita mendatangi orang-orang yang tidak akan memberikan kita kebaikan, juga tidak akan memberikan kita manfaat-manfaat yang lain. Karena sejatinya yang memberikan madarat, yang memberikan manfaat kepada seluruh manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.